Universitas Bina Insan langsung dilacak oleh tim IT. Ketika dia berwarna merah, berarti itu adalah orang asing yang mau masuk ke AMS. Dan yang hitam itu sudah terdaftar, mungkin itu sudah mahasiswa ataupun dosen yang akan mengakses AMS. Catatan ya, bahwasanya AMS Universitas Bina Insan ini pernah diserang oleh hacker ketika masuk dan ketahuan, dan itu pun ketahuan oleh tim ICT. Ya. Mereka langsung merefresh ulang AMS sehingga orang tersebut tidak bisa masuk lagi ke AMS melalui jaringan. Nah, ini ya, untuk keamanan selanjutnya AMS itu ditutup jam 10 malam sampai jam 5 waktu Indonesia Barat ya, WIB-nya kurang. Jadi kebanyakan hacker itu melakukan hacker itu pada malam hari ya. Dia menyerang jaringan itu pada malam hari. Dia menyerang AMS pada malam hari. Nah, di sini untuk keamanan AMS Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau, tiap malam itu dipantau dan masnya ditutup ya. Dia bisa mengakses melalui Google, tapi dia tidak bisa masuk ke halaman ini. Itu pukul 10 malam sampai jam 5 itu dibuka lagi. Pernah studi kasus contoh ya, bahwasanya kalau dulu itu kita pernah mengumpul tugas itu melalui AMS ya. Ketika kita mau ngumpul jam 10 malam di Google, ketika kita mau se AMS, hasil dari observasi kita ya, hasil yang diharapkan dari observasi ini, keamanan sistem informasi pada AMS Universitas Bina Insan yang saat ini berada pada level 3 semoga dapat meningkat dengan baik dan keamanan dapat dikendalikan. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan observasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan pada sistem informasi pada AMS Universitas Bina Insan dengan menggunakan perhitungan tingkat kapabilitas pada saat ini telah mencapai level 3 from performance proses sebesar 50% dengan tingkat manajer proses yang memiliki status P. Paparan keamanan sistem informasi yang ada secara garis besar belum tercapai dengan baik dikarenakan target yang ingin dicapai yaitu 80% hingga 90%, maka diperlukan peningkatan dalam keamanan sistem informasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai keamanan sistem informasi yang ada pada AMS Universitas Bina Insan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita yang selama ini kita hanya mengaksesnya, ingin tahu AMS dan sebagainya, tapi sekarang kita mengetahui kode dan keamanan sistem yang dilakukan oleh tim ICT Universitas Bina Insan untuk mengelola AMS itu dengan baik. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudara Hengki. Kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Hengki. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nggak ada yang mau bertanya nih? Sudah paham semua ya? Bagaimana teman-teman? 35 orang, tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah paham dengan COVID ya?
Jadi materi ini sudah dirasa sudah paham semua ya. Baik, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya dengan 35 orang yang ada di Google Classroom ini ya. Nggak apa-apa ya. Udah lama kan Bapak nggak bertanya-tanya ya? Kangen Bapak nanya-nanya, nak. Silakan Pak, jika ingin bertanya. Alhamdulillah. Ada yang ngomong kayak gitu, berarti Bapak acak. Bapak mau nanya sama NIM 050 nih, 1803050 siapa? Ayo, 1803050, tunjukkan pesonamu, siapa ini? Jangan-jangan cuman gabung tapi orangnya lagi mandi, lagi nyuci kayaknya nih. Ya, webcamnya nggak aktif. Siapa? 0050 ini siapa? Kayaknya kelas C itu Pak. Reza Ulawiyah. Kelas C. Mana Rezanya? Wah, ini. Jadi karakternya seperti ini ya. Baik. Saya mau tanya ke 18030036 Nina Puspitasari. Mana nih orang ini? Bos, sudah ya bos? Ya. Mana? Nia Puspitasari 18030036. Mana orang ini? Nggak muncul nih. Wah, gawat nih kalau kayak gini ya. Habis absen, HP-nya ditaruh. Kembali ke rutinitas, Bobo. Lanjutkan Bobo, ya. Waduh. Baik, coba saya lanjut lagi. Delapan belas 0039 M Putra Wardana SI reguler A2. Mana orang ini? Mana putranya mana? Nggak ada juga. Luar biasa ya. Pinter-pinter anak Pak sekarang ya kuliahnya ya. Lanjut lagi. 18030011 Fitria Nur Halimah SI reguler A1. Mana orangnya? Iya Pak. Nah ini alhamdulillah. Sehat ya Uhti? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi nak, kamu sudah paham atau kamu memang satuan dari kelompok belajar yang hari ini presentasi?
Belum paham nian sih Pak, masih bingung, agak bingung. Oh ya, oke. Bingung-bingungnya di mana, nak? Kita kan sekarang lagi bahas tentang COVID. COVID ya, bukan COVID ya. Kalau COVID itu penyakit. Kalau COVID itu adalah tools yang digunakan untuk mengaudit sebuah sistem, ya. Jadi yang dibahas ini kan COVID ya. Ya, benar. Siapa sih? Hengki, ya. Iya Pak, COVID. Jadi COVID yang dipakai untuk menganalisa Keamanan sistem. Kebetulan ini di sini keamanan sebuah sistem, ya. Case-nya di AMS kampus kita. Jadi siapa tadi? Siapa tadi? Lupa nih. Ini kan mana tugas akhir ini, maksudnya jumlah mahasiswa yang terdaftar sekarang. 11 tadi. Siapa tadi? Ini. Yang masih bingung di mananya? Nah, coba. COVID. Kamu sendiri itu kelompok belajar ke berapa? Ke 11 Pak. Ke 11. Kemarin ngebahas apa di 11? Tentang Hah? Bahas apa? tentang ini kendalian kontrol Pak, manajemen kontrol. Manajemen kontrol. Manajemen kontrol sistem ya. Itu pakai apa? Kamu pakai apa kemarin? Pakai COVID juga nggak? Enggak, kemarin cuman menjelaskan tentang ini Pak, apa? Pengertian. Oh, pengertiannya aja yang dijelaskan. Belum ada case-nya ya? Nggak ngambil case di mana gitu ya? Dari kalau ini kabari beda, tidak pasti juga masalahnya. Gini kan itu. Baik, apanya yang kamu masih bingung itu apanya? Mana belajar masukan juga. Kalau bingung semua Pak, Pak itu angel. Okay. Uang lumayan dia tahun masa agak lambat nih. COVID itu kan Pak ada ini ya Pak ya, apa? Bukan dapat tugas juga dari Bapak yang bukan tugas itu UTS. Yang UTS. Kami itu masih bingung Pak juga COVID-5 itu kan ada 4 apa ya 4 opo banyak. Lalu Pak, Kak materinya dulu. COVID itu ya, COVID itu banyak, bukan cuma 4, tapi ada lebih dari 200-an ya. Kalau kamu mau pakai COVID semua ya, kalau kamu mau menggunakan COVID untuk menganalisa sistem secara utuh ya, secara utuh saya bilang ya, bukan hanya dari keamanan, tapi dari kecepatan pengolahan data, terus juga dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek yang ada di dalam sistem ya. Itu kalau kamu mau menelitinya, menganalisanya menggunakan COVID ya, itu di COVID semua ada ya. Jadi tools itu kalau di COVID, kalau semua mau kamu pakai untuk menganalisa satu sistem ya, dari A sampai Z mau kamu analisa, itu di sana terdapat lebih dari 200 form ya yang bisa kamu pakai. Nah, di sini si Hengki ya, studi kasus yang ini dia ngangkat tentang keamanannya ya. Jadi tools yang dipakai itu hanya bagian keamanannya. Karena di COVID itu setiap ini dia dibagi, bukan satu gelondong ini cuma buat ini, enggak, dia dibagi satu sistem ya. Kalau mau menganalisa
itu kan tidak semua langsung dianalisa. Jadi mananya dulu yang mau dianalisa, ya. Jadi makanya COVID itu banyak tools-toolsnya, itu banyak itu bukan untuk satu aja, tapi semua, ya. Bukan untuk keamanan aja ya Pak ya? Bukan untuk keamanan saja. Jadi kalau memang mau yang dianalisanya, yang mau diamatin itu keamanannya, dia ada. Ini loh formulir, ini loh langkah-langkahnya, ini loh ini apa kuesionernya. Kalau memang mau dibutuhkan kuesioner, ini loh kuesionernya yang bisa dipakai sebagai referensi kalau kamu mau menganalisa keamanan, ya. Karena kita menganalisa itu apa sih? Analisa itu adalah di mana kegiatan yang kita lakukan itu adalah meneliti atau mengamati, ya, dari sebuah sistem, ya, baik itu sistem keuangan, sistem informasi, ya. Jadi yang diamatin banyak hal yang diamatin, ya. Namanya kita mengamati, ya, itu banyak yang kita amati. Tinggal fokusnya kemana, ya. Sama halnya kalau kalian ngelihat lawan jenis kalian itu banyak hal yang bisa kalian amatin, ya. Tergantung yang mana yang mau diamatin, apa fisiknya, apa tingkah lakunya, adabnya, ya, agamanya. Seperti itu juga dengan audit, ya. Audit itu banyak yang bisa dilakukan. Tapi tidak semua bisa dilakukan oleh satu orang, termasuk COVID, ya. Kalau di dunia auditor, ya, yang dilakukan Hengki, ya, pada hari ini, ya, untuk case-nya ini itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, walaupun yang dianalisa hanya keamanan, ya. Jadi dibutuhkan satu tim, minimal terdiri dari 2 atau 3 orang, ya, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dalam rangka menganalisa sistem ini tadi, ya. Satu orang misalnya bertugas mewawancarai pengguna sistem, ya, bisa jadi kalangan kalau di sini, ya, kalau bicara tentang yang case-nya si siapa, si Hengki saat ini, AMS, ya. AMS itu kan dipakai oleh siapa saja, mahasiswa, dosen, terus Admin. mahasiswa, dosen, karyawan, ya. Bahkan unsur pimpinan pun bisa, ya. Jadi kalau memang mau dianalisa, ya, walaupun dari segi keamanannya saja, itu tidak bisa cuma datengin Pak Takwa, Pak Ilham, ya, nggak bisa. Betul, mereka yang mengelola, mereka yang memanage, ya, tapi bukan hanya lepas dari situ. Sistem itu kan dipakai semua orang. Jadi harus dianalisa juga keamanan dari segi pengguna, ya. Dari segi pengguna, dari segi unsur pimpinannya seperti apa. Itu tadi yang dijelaskan sama si Hengki, masih cover kalau bagi Bapak. Covernya di mana keamanan sistem yang dipakai oleh AMS. Benar, sudah sampai kelas 3 ya, Ki? Keamanannya kelas 3 ya, Ki? Mana yang kita nih?
Ini siapa? Ini siapa aja Itu, Ki? Pak. Kelompok belajarmu ini siapa aja? Kelompok belajar, Pak ya. Hmm. Coba kenalin dulu. Ini ada Berapa orang Ki? 05 ini siapa Ki? Hah? 05 ini siapa? 03 005 siapa? Tadi Fatul Uyun. Nah, itu juga satu tim. Ya. Oke, bagian apa nih? Uyun. Uyun apa siapa? Bapak. Nge-recordnya, Pak. Oh, record. Terus 010 nih. 010 siapa? Saya, Pak. Ya saya itu siapa? Saya Satria. Kamu siapa? Desi Rahma Yolanda. Desi Yolanda, Pak. Oh, kamu satu tim. Kamu bagian apa nih, Yolanda? Motor, Pak. Hmm? Bagian? Moderator, Pak. Oh, moderator. Oke. Ini kan pada saat kuliah ini ya. Kemarin pada saat ini observasi kamu bagian apa? Bagian dokumentasi kemarin, Pak. Dokumentasi di mana? Yang Hengki jadiin apa tadi? Yang gambar slide di PPT itu, Pak. Oke. Itu oke, berarti kamu dokumentasi sekaligus moderate ya. Oke, 2, 3. Baru 3 orang Ki. Satunya berapa orang Ki? Satu kelompokmu. Ada 6 orang, Pak. 6 orang. Berarti Ada 6 orang, Pak. 3 orang lagi mana? Ini 003 nih. Saya Pak. 002 Pak. 3, 002. Riza Sapita. 002 dengan 005 kok mirip Ludung. Satu orang ya? Oh, Sebelahan Pak. Jilbabnya sama. jadi 002 siapa? Liza Sapita Pak. Riza tugasnya apa? Mencari jawaban Pak. Cari jawaban. Observasi juga. Mencari jawaban. Kayak puitis aja kamu. Mencari jawaban. Kemarin juga ikut juga Pak. Ikut apa? Ikut observasi. Observasi. Hasilnya apa? Kalau kamu itu. Kita dapat tahu keamanan AMS di Universitas Bina Insan Pak. Kita itu siapa? Berarti ngajak saya kita. Kami atau kita? Gimana Pak? Malawang ada kok. Kami atau kita? Malawang S1 Teknik Informatika, S1 Informatika. Kami Pak. Jadi yang tugasnya mengumpulkan data, komunikasi, itu siapa? Bagian riset siapa? Riset. Sama-sama Pak. Jadi semuanya riset ya. Alhamdulillah. Kalau semuanya riset berarti semuanya bisa menguasai ya. Bapak mau tanya, riset ini ya, yang kalian lakukan riset ini, metode pengumpulan datanya apa saja? Jawabannya itu sama.
Metode pengumpulan datanya apa aja? Ada observasi, ya. Observasi. Ada nggak observasi? Dokumentasi tadi ada, ya. Ya, dokumentasi itu berarti termasuk pengumpulan data. Observasi, ya. Wawancara ada nggak? Ada, Pak. Ada wawancara. Siapa yang melakukan wawancara? Wawancara ada, Pak. Tadi belum ada Wirawan, belum ada. Siapa yang melakukan Ada, wawancara? Pak. Hengki. Saya, Pak. Siapa yang kamu wawancara, Hengki? Cuman Pak Takwa. Ya, di sana ada Kak Takwa dan ada Kak Ilham. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan kalau AMS itu, ya, kalau memang benar-benar mau dianalisa, ya, walaupun itu hanya keamanannya, ya, itu artinya kalian tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang lain, ya. Jangan hanya concern ke Pak Takwa, tapi juga harus ke dosen, ya, ke karyawan, ya. Karena gini, AMS itu yang pakai kan bukan Pak Takwa saja, bukan kalian saja. Bapak pakai, ya. Kemudian karyawan juga pakai. Karyawan yang mana? Bagian akademik kemahasiswaan, ya, yang mengelola nilai, ya. Kemudian dosen, ya, dosen juga pakai itu AMS, ya, untuk mengelola absen, ya. Kemudian bagian absensi, mereka yang menginputkan absensi kalian, yang memvalidasi absensi kalian setiap semesternya, ya. Jadi Hengki, ya, harusnya kemarin itu tim kalian observasinya, ya, wawancaranya itu harus merata. Jadi data-data akan lebih variasi lagi, ya. Sebenarnya banyak sih keamanan yang bisa kamu update. Kemarin kamu dikasih tahu nggak kalau AMS itu kenapa AMS kalau tidak setelah kita login, ya, kita melakukan login, terus kita tinggal, ya, selama beberapa waktu nanti sistemnya akan logout secara otomatis. Kalian tanya nggak itu kemarin? Halo? Enggak, Pak. Mananya sebatas cover aja. Kalian tanya nggak itu? Ya, cuma hanya batas covernya aja, Pak. Nah, itu ya. Jadi AMS itu coba deh kalian pakai AMS, ya. Kemudian Anda tinggalkan selama beberapa waktu dalam kondisi masih login, ya. Ketika Anda ingin menggunakan lagi, itu sudah logout secara otomatis. Kenapa sistemnya harus seperti itu? Apakah itu error? Apakah itu merupakan bug sebuah sistem, ya? Atau memang termasuk salah satu security system? Ada yang bisa ini jawab
pertanyaan Bapak? Berarti observasinya belum ke sana ya? Apa tuh? Cak mana tadi Pak? Gangguan di sini Pak sinyalnya Pak. Ya, jadi sistem yang bisa logout otomatis di dalam AMS itu menurut kalian sebuah bug ya, sebuah bug sistem atau sebuah bug sistem atau kelemahan sistem ya, atau memang itu salah satu metode dari salah satu cara security system. Kalau menurut saya itu Pak, Atau memang itu coba Ki, gantian Ki, jangan kau terus yang ngomong. Bapak bosen dengan suara kau. 03 siapa tuh? Kumis tipis-tipis. 003. Pak Cek Mutakin Pak. Siapa Mustakin? Iya Pak. Oh ya, Kim. Ikut kemarin Kim? Ikut Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Hengki tidak dewean ya. Hengki kalau dewean Ya, Pak. dikerubungi cewek-cewek jadi ganteng dewek dia. Jadi kalau ada cowok lagi kan, jadi ada bahan pertimbangan ya. Kim, menurut kamu kan pakai MS kan, ngisi KRS, Ya, Pak. ngisi ya. Iya Nah, Pak. MS itu bisa keluar sendiri loh, ya. Kalau misalnya kita nggak pakai, dia bisa logout sendiri. Nah, itu termasuk kekurangan sistem Iya Pak. atau bug sistem ya, error sistem, atau memang security system. Kalau menurut saya Pak itu security system Pak, karena Security untuk menjaga keamanan dari AMS itu Pak, supaya tidak ada pembobolan atau hacker yang masuk Pak. Oh gitu. Jadi itu Kalau menurut saya Pak. bukan kekurangan ya, Iya Pak. bukan merupakan kekurangan ya. Baik. Kalau menurut saya tapi kan waktu kemarin itu tidak ditanyakan itu Pak kesalahannya Pak. Iya, jadi Waktu observasi itu Pak. iya, jadi harusnya observasi iya jelas ya. Ini Bapak bilang seperti ini, nanti kalian itu habis dari mata kuliah saya, nanti kalian dapat mata kuliah yang lainnya ya. Kalau disuruh ngumpulin data, ya perhatikan anak-anakku sekalian, kalau disuruh ngumpulin data, ya, kalau dilihat metode pengumpulan data yang kalian gunakan itu metodenya seperti apa, ya. Biasanya yang akrab, yang biasa dipakai metode pengumpulan data itu yang pertama observasi, kemudian yang kedua wawancara, ya, dokumentasi, ya. Nah itu benar-benar digunakan semaksimal mungkin, ya. Apalagi yang bagian observasi. Observasi itu apa? Observasi itu berarti kita terjun langsung dan mengamati, ya. Observasi kemarin kalian lakukan, ya. Kalian terjun langsung, kalian datang ke ruangan Pak Takwa, ya, dan kalian mengamati AMS secara langsung, ya. Cuman, ya,
Cuman pengamatan kalian itu sayangnya hanya terfokus ke Pak Takwa. Sedangkan AMS itu dipakai oleh semua orang, ya. Pak Takwa itu di situ sebagai apa? Sebagai maintenance, perawatan, ya, kontrol, ya. Jadi kalian juga harusnya ke bagian akademik. Bagaimana orang akademik pakai AMS, ya? Bagaimana keamanan? Bagaimana sistem keamanan sistem keamanan AMS ketika dipakai oleh bagian akademik, ya? Setelah itu geser. Bagaimana kalian mengamati keamanan yang di bagian absensi, ya? Datang ke bagian absensi, ya. Observasi ke sana, wawancara ke sana. Jadi habis itu ke dosen, ya. Jadi data-data yang kalian kumpulkan, data-data yang kalian dapatkan itu komplit, ya. Jadi setiap bidang itu kalian dapatkan data-datanya, tidak hanya dari satu sisi, ya. Seperti itu. Ini bukan untuk di mata kuliah saya saja. Nanti kalau kalian disuruh ngumpulin data, ya, baik itu di skripsi, baik itu di mata kuliah metodologi penelitian, ya, baik itu di mata kuliah yang lain, ketika disuruh ngumpulin data, kumpulkan dengan baik dan benar, ya. Nah, jadi supaya apa, hasil dari observasi tadi bisa merepresentasikan keseluruhan keamanan AMS, ya, Academic Management System. Keamanannya itu sudah tingkat 3, Pak. Kenapa tingkat 3? Karena seperti ini, ya. Dan menurut kami keamanan ini sudah lebih baik kalau untuk skup Kota Lubuk Linggau. Namun kalau kita pengen setara dengan sistem AMS yang ada di kota provinsi, ya, seperti halnya di Palembang, seperti halnya di pulau-pulau Jawa, ya. Apalagi kalau misalnya kita mau sandingkan dengan AMS sistem yang ada di universitas-universitas negeri, katakanlah, ya, perlu di-upgrade, Pak, terutama di bagian ini, ya. Nah, itu kan bisa kalian dapatkan rekomendasi seperti itu ketika kalian benar-benar mendalami observasi yang dilakukan. Sebenarnya Bapak pengen marah, ya, tapi Bapak tahan lagi, ya, karena mungkin kalian belum paham. Kenapa Bapak mau marah? Kalian sudah, ini pertemuan kalian ini kan kelompok belajar ke-13, ya. Waktunya kalian riset panjang sekali, ya. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Ya, itu, ya. Kalau itu yang kalian maksimalkan, pertemuan 13 itu kan pastinya masih banyak waktunya kemarin itu harusnya, ya. Dipakai observasi, ngumpulin data, pasti lebih bagus lagi nih, ya. Seperti itu. Nah, dan juga kemarin kan Bapak sudah kasih soal untuk UTS, ya, berkaitan dengan sistem, ya. Kenapa masih dari teman-temannya yang di sini, ya, anak-anakku yang di sini masih kebingungan pakai AMS, ya, pakai COVID. Si siapa tadi? Si 0 berapa tadi? 011 tadi, ya, yang bilang bingung tadi. Jadi
yang diisi pada Kelima, Pak. yang diisi pada saat UTS kemarin apa? Kalau misalnya ini masih bingung, UTS kemarin kan saya kasih gini, saya kasih 2 link, dua-duanya itu jurnal, ya, bukan jurnal sih, penelitian, ya, penelitian yang melakukan penelitian tentang apa itu? Memang dia bukan sistem, bukan keamanan, ya, tapi itu juga menggunakan kerangka kerja COVID, ya. Nah, sedikit banyaknya kalian pasti tahu COVID itu apa, ya. Jadi kalau masih ada yang bingung COVID itu apa, berarti apa yang dijawab dia pada saat UTS. Banyak yang tanya sama Bapak, Pak, soalnya kok pilihan ganda. Jadi kalau ganjil genap Pak ya, kalau ganjil, kalau NIM ganjil yang dikerjakan nomor 1, NIM genap kerjakan nomor 2. Artinya kalian juga belum paham apa yang disuruh. Jelas-jelas di soal Bapak itu akses link ini, pelajari, ya, kemudian lakukan riset tentang ini, ya. Setelah itu kalian kembali ke kampus, ya, evaluasi di kampus. Apa yang saya suruh evaluasi? Sistem apa? Sistem kepegawaian, ya. Ayo. Iya, itu apa tentang Sister. sister Pak, sister. Nah, tentang sister. Studi kasusnya beda Pak. Ini kan AMS betul, ya. Memang case-nya berbeda sistem, ya. Tapi kerangka kerja yang digunakan itu kerangka kerja COVID juga, ya. Domain-domain yang digunakan kemarin itu adalah domain COVID juga, ya. Cuma beda peruntukannya. Kalau nggak salah itu bagaimana caranya transfer memproses kayaknya data proses dengan data apa itu yang dianalisa itu. Sedangkan yang ini keamanan, ya. Tapi secara garis besar COVID, ya, kerangka kerja COVID yang digunakan. Jadi bahkan sampai ada yang nanya, bukan ada yang nanya, ada yang nganyang ke Bapak, Pak, mundurlah Pak yo, kami bingung. Molor Pak yo, waktu ininya Pak yo, ya, makanya saya undur sampai pertemuan ke 11 baru ngumpul, ya. Baik, kalau memang masih bingung apa itu COVID, berarti dari awal sampai akhir masih ada yang belum melakukan observasi dengan riset secara baik. Yang mau buku COVID di perpustakaan kemarin saya baru masih 1, ya, 1 buku COVID di perpustakaan. Tanya aja dengan petugas perpustakaan, ya. Itu ada COVID-nya dikit, ya. Itu yang pakai bahasa Indonesia. Kalau mau pakai yang bahasa Inggris, Bapak punya slide-nya. Ada sekitar 5 buku, 5 e-book, ya,
Yang satu e-book itu kayaknya sekitar 300 halaman. Pakai bahasa Inggris semua. Kebetulan kemarin waktu S2 saya kuliahnya itu ya, materinya dikasih sama dosen saya. Yang mau belajar silakan nanti saya share. Tapi yang mau saya apresiasi ya pada hari ini, pada kuliah hari ini ya, adalah keaktifan mahasiswa. Tercatat tadi sempat sampai 37, hampir nyentuh 40 ya, yang ikut di GCR ini luar biasa sekali ya. Berarti animo mahasiswanya banyak sekali ya. Cuma sayang lagi ya, Bapak sayangkan. Ternyata begitu di absen, Bapak panggil, nggak ada orangnya ya. Kalau di sini dia nulis di pesan ini keterangan hadir ya, tapi begitu dipanggil nggak ada orangnya. Luar biasa sekali ya. Ini metode terbaru lagi ya, yang digunakan oleh mahasiswa dalam perkuliahan online. Kamera dimatiin, yang penting aku sudah masuk GCR. Terus aku sudah ngechat di pesannya hadir ya. Begitu dipanggil dati wong. Nah, karena kalian ini kemajuan teknik kalian itu sudah sangat pesat ya, sampai seperti ini ya, signifikan sekali pesatnya ya, metode yang kalian gunakan ini. Makanya Bapak juga harus meningkatkan metode Bapak ya, supaya Bapak tidak merasa dirugikan ya. Di pertemuan ke-14 kita ada ini enggak? Ada yang masih mau kelompok belajarnya masih ada? Udah habis, Pak. Sudah habis ya? Sudah habis ya? Sudah habis ya? Iya, Pak. Berarti sudah habis ya? Oke, baik. Kalau sudah habis 14, 15, 16, berarti kita masih punya waktu 2 minggu ya? Punya waktu 2 minggu ya? Saya pengen kasih kalian project, kita bikin penelitian ya, bikin penelitian, bikin jurnal kecil-kecilan. Bikin penelitian, Penelitian apa Pak? Biradetan, Bundes. Nah, bukan yang bersifat komersil. Sifatnya masih ke COVID ya. Nah, di sini nanti bagi yang tidak benar-benar tidak mengumpulkan, saya anggap inilah barisan-barisan yang cuma nitip absen kayak hari ini ya. 32 tapi begitu di absen cuman yang nongol ini. Ada lagi 24 lainnya ini mati loh webcamnya. Jadi saya di pertemuan ini ya, coba nanti kalian nyari judul untuk penelitian.
tapi penelitiannya temanya COVID. Ya. Per kelompok aja. Ya. Biar nggak capek-capek nyari kelompoknya, kelompok belajar inilah. Bentuknya nanti jurnal. Syukur-syukur Bapak tuh mikirnya, syukur-syukur nanti jurnal itu ya bisa nanti jadi bahan untuk proposal skripsi kalian. Kalau ada yang minat untuk COVID ya, berat Pak COVID, boleh pakai yang lain ya. Saya pengen menyaring mahasiswa yang cuman nitip absen ini. Nitip absen hilang. 23 lainnya ini saya enggak tahu lainnya. Oke. Untuk hari ini kalau dari segi penyampaian materi saya puas ya, saya suka. Kemudian dari kerja timnya juga solid ya. Memang untuk pendalaman materi ya, dari observasinya yang kurang ya, harusnya bisa digali lagi, apalagi ini pertemuan ke-13 ya, yang spare waktunya sangat panjang sekali ya. Akhirnya apa? Akhirnya hasilnya yang didapatkan juga tidak maksimal ya. Kalau observasinya itu detail dan dalam ya, pasti hasil akhirnya akan banyak yang bisa diceritakan ya. Nggak cuman tadi nampilin ini loh, kita ini harus login ya, itu sebagai keamanan ya. Ya iyalah, di mana-mana sistem juga harus login ya. Ini kode modul ini iya, itu namanya kriptografi ya. Jadi dienkripsi itu ya. Itu link itu adalah enkripsi. Nah, link itu kalau orang yang paham ya, yang paham enkripsi itu bisa di convert ya, diambil kemudian ditranslate lagi menggunakan tools ya, sehingga muncul apa sih yang disembunyikan di dalam itu ya. Itu kan alamat-alamat itu kan gini ya, kalau di dalam sistem itu misalnya nih http AMS ams.ac.id slash login page .php slash gitu ya. Terus apalagi itu adalah sub-subnya di dalam sistem ya. Tapi kebanyakan semakin ke ujung itu bahasanya semakin ngawur ya. Semakin ke ujung itu semakin ngawur, bukan ngawur sebenarnya, itu sebenarnya enkripsi ya. Jadi informasi yang ada di garis tag itu tadi ya, di ini tadi itu dienkripsi. Memang informasinya semakin ke sini semakin ke sana itu dienkripsi ya, semakin diolah lagi sehingga seolah-olah itu bukan sub-sub lagi. Padahal itu kalau misalnya kita enkripsi menggunakan kriptografi dan lain-lain ya, itu bisa muncul informasi yang sesungguhnya ya. Kemudian apalagi tadi yang disampaikan, itu aja ya kayaknya. Padahal banyak yang bisa digali dari sistem keamanan ya, banyak sekali yang bisa digali dari sistem keamanan.
Tapi Bapak masih apresiasi kerja tim kalian ya, kerja keras, kerja cerdas kalian. Bapak apresiasi, terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan apa yang kalian berikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Tentunya teman-teman yang memang benar-benar pengen belajar, bukan cuman numpang absen, hilang ya. Untuk pertemuan ke-14 kita lakukan offline ya, kita lakukan offline, tapi Bapak pengennya kalian ketemu saya ya, itu bawa judul untuk penelitian kelompok kalian ya. Masing-masing kelompok datang membawa bahan untuk penelitian ya. Pak, saya punya judul penelitian ini Pak, kelompok kami Pak. Pak, kami punya judul penelitian ini Pak, kelompok kami Pak. Cak mana Pak? Ya. Ini masih ringan ya, dibanding nanti pada saat kalian ujian skripsi, kalian harus punya judul penelitian yang dilakukan oleh sendiri satu orang ya, satu orang. Kalau skripsi itu satu orang. Nah ini kalian saya kalian saya paksa untuk membuat penelitian ya, walaupun secara kelompok. Jadi pertemuan ke-14 kita offline ya, dengan kalian membawa judul penelitian setiap kelompok belajarnya. Tidak hanya judul penelitian, tapi di sana kalian harus sudah bisa Pak, kenapa kami ini penelitian ini ya, karena ini ya Pak yang mau kami kejar, itu yang mau ini dan ini ya. Bagaimana kerangkanya Pak, kerangka penulisannya ya, kalian bisa samakan formatnya dengan kerangka penulisan skripsi ya, yang masih ada di perpustakaan untuk hari ini ya. Silahkan balik badannya, cari proposal, cari skripsi kakak-kakak tingkat, ditulis, dicatat apa saja yang dibahas ya, kerangkanya apa baik. Bab 1 pendahuluan, B ini A pendahuluan, B latar belakang, C rumusan masalah, D batasan masalah, F manfaat ya. Bab 2 ya, studi pustaka, A studi pustaka, B analisa sistem, dan lain-lain. Kerangkanya saja yang kalian catat ya. Oke, kemudian nanti dari kerangka tadi kalian pahami ya, apa sih yang dimaksud dengan latar belakang ya, atau ya kalau memang masih bingung, di pertemuan ke-14 lah kalian tanya ke Bapak, Pak latar belakang itu maksudnya apa Pak, ini tuh maksudnya apa ya, itu cuman sambil bawa bahan kalian, bahan untuk penelitian kalian ya, setiap kelompok belajar ya. Yang nggak ikut berarti itu yang barisan ini nih, nitip absen nih. Nanti saya persilahkan untuk ngikut kuliah saya di
semester depan, ya. Kalau yang nggak ikut, jadi saya bisa tahu siapa yang aktif, siapa yang pasif, siapa yang aktif, ya, luar biasa aktif. Jadi yang masih di perpustakaan jangan langsung pulang, dilihat skripsi kakak-kakak tingkatnya, ya, di belakang kalian tuh skripsi, ya. Kalau yang terbaru itu warnanya hitam, ya, karena sudah pakai bendera fakultas, ya. Fakultas komputer tuh benderanya hitam, nak, ya. Saya tidak tahu filosofi hitam itu apa, kenapa dipakai, ya. Itu, ya, itu kalau yang terbaru. Jadi dilihat kerangkanya, yang dilihat, ya. Bab 1 itu isinya apa aja, ada latar belakang, ada ini, ada ini, ada ini, itu yang dicatat, ya. Nah, nanti setelah itu kalian diskusi lagi teman-temannya, satu kelompok belajar, apa kita mau meneliti tentang apa, ya. Kalian mau meneliti tentang apa, biar kalian nanti pada saat pertemuan ke-14 ketemu dengan saya, kalian sudah punya bahannya, ya, punya gambaran kira-kira seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Pertemuan ke-14 itu. Nah, ini sudah mulai berkurang nih, 19 lainnya dari 23 tadi. Oh, ternyata sudah berkurang banyak nih, tinggal 27 orang, ya. Luar biasa sekali, ya. Ternyata numpang absen aja nggak tahan, ya. Paling kalau dikonfirmasi apa nih alasannya? Jaringan, Pak, mati lampu, Pak, habis kuota, Pak, apa lagi? Banyak, ya, luar biasa sekali, banyak, ya. Ya, terima kasih atas waktunya, atas materinya, ya. Di-share ke teman-temannya. Ini siapa nih yang handsen? 035 handsen, ya? Mau apa ini? Offline. Iya, boleh. Kalau mau datang semua nggak apa-apa sih. Paling kalau memang datang semua, Bapak bagi, ya. Kalau memang datang semua itu berapa sih? 40, 50, 40 lebih, ya. Alhamdulillah. Jadi 40 kalau mau datang silakan, monggo. Nanti tinggal Bapak batasin aja. Atau enggak kita di lapangan kita kuliahnya, ya. Kalian berdiri gitu, ya. Bapak juga berdiri. Atau seperti apa nanti kita lihat, ya. Oke, 035 ada lagi yang mau handsen? Nggak ada? Oh, ini 24. Siapa namanya? Sebutkan passwordnya apa? Assalamualaikum, Pak. Ini Rizky Septian. Izin bertanya, Pak. Boleh. Kelompoknya itu masih kelompok presentasi atau bikin baru, Pak? Betul, kelompok presentasi aja, nah, kelompok belajar aja, biar nggak capek, ya. Ya? Iya, Pak. Ada lagi. Siapa? Ini 20 lainnya. 20 lainnya ini sopo, 20 lainnya. Oke? Nggak ada yang mau tanya? 017? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Oke, kalau memang nggak ada, terima kasih ya untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ya.
Dan mohon maaf juga Bapak baru bisa mendampingi setelah beberapa kali pertemuan perkuliahan ya, karena waktu dan kesempatan yang tidak ada ya. Jadi mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi teman-teman semuanya ya, bagi khalayak dan umumnya. Terima kasih ya sekali lagi. Kalau memang Bapak ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.